Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo Bapak Ibuku, semoga sehat, selalu sehat, semakin sehat, serta bahagia selalu ya Bapak Ibuku. Jumpa lagi dengan kami di Podcastin, podcast kesehatan Indoterapi. Di podcastin kali ini kami akan berbincang-bincang dengan salah satu tamu perwakilan dari Bapak Ibuku dari Center Wuluan Jember. Sebelumnya perkenalkan dulu Bapak, dengan Bapak siapa? Bapak aku Salim. Usianya berapa? Usia 55. Alamatnya? Alamatnya Purwojati. Berarti asli sini ya Pak? Iya. Oh, Tanjung Rejo aslinya. Oh, Tanjung Rejo aslinya. Oke, Pak Agus. Di sini kan Pak Agus rutin terapi? Rutin. Alhamdulillah. Petang wulan 10 dino. Petang wulan 10 dino. Rutin. Nah, di sini Pak Agus kan rutin terapi. Iya. Dulu sebelum rutin terapi itu keluhannya apa? Yo stroke. Stroke-nya itu berarti Pak Agus nggak bisa Pak? Nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong sama nggak bisa jalan. Oke. Pak, kalau boleh tahu penyebab stroke-nya ini apa ya Pak? Orang ngerti ku. Orang ngerti, berarti Bapak nggak pernah cek kayak kolesterolnya, kadar gulanya, gitu. Jadi dulu pertama kali berarti keluhannya stroke ini ya? Iya. Tapi kalau kayak kolesterol, asam urat, kadar gulanya normal? Normal. Tapi apa lemu kok, lemu. Oh, berarti dulu obesitas Wolong papat. Pak Agus, kalau boleh tahu stroke-nya itu berapa lama Pak? Petang tahun. 4 tahun? Petang tahun saiki. Berarti lama ya. Berarti sekarang kan usianya 50? 55. Berarti dulu stroke-nya 51. Iya. 51. Pak, nggak bisa jalan, terus susah bicara. Nah, maksudnya selain itu apa yang Bapak rasakan selama stroke itu? Kayak pikirannya Bapak itu gimana dengan kondisinya Bapak yang seperti itu? Ya menengai. Kayak wis pasrah. Wis mati. Wis mati. Terus ketemu sama Indoterapi. Duduk kancaku sing ngomongi. Enek nang kiri tak buka saulan. Terus aku dari terus jadi gratis. Yo. Oke, itu kan iya dulu, Jadi kayak dikasih tahu. Iya. Terus rutin terapi. Oke, rutin terapi selama 4 bulan 10 hari. 10 hari. Pak, selama 4 bulan 10 hari dulu pertama kali terapi dengan keluhan stroke, nggak bisa jalan, susah bicara. Ada reaksi nggak Pak pas terapi? Ada. Gimana? Iso ngomong saiki. Oh, saiki iso ngomong. Enggak, maksudnya pas terapi ada nggak reaksinya yang nggak enak? Mungkin kok tambah sakit semua. Selama 10 hari rapi neblas. Luwur kabeh. Berarti pertama kali terapi kena reaksinya gak enak. Pertama kali terapi kalau boleh tahu Pak Agus itu terapinya di mana? Di alat terapi yang mana dulu pertama kali terapi? Ngiring ngisor, ngir kulon. Berarti yang anget pemanas dulu berarti ya. Oh, jadi kena reaksi gak enak 10 hari ya? Iya 10 hari. Apa kayak sakit semua? Iya. Lor kabeh, apake. Terus ada mual juga enggak? Oh iya, arep muntah. Butuh muntah. Oke, berarti sakit semua kayak sama mual juga gitu. Nah, Pak, itu kan sampean kena reaksi nggak enak ya selama 10 hari. Tapi kenapa kok tetap rutin terapi gitu loh? Pengen maras. Oh, jadi kayak Pak Agus mungkin kayak gini ya. Toh aku wis kayak stroke kayak gitu loh. Nah, kalau cuma sakit kayak gini gitu ya. Iya. Oke, berarti 10 hari ya kena reaksinya nggak enak. 10 hari. Terus setelah 10 hari ini, setelah pena. Kayak penanya gimana? Mlaku pena. Mlakunya pena. Iya. Mendisuk mlaku. Nang omah mlaku. Dapur disuket. Oh, berarti bisa aktivitas. Berarti bisa aktivitas ya? Iya. Sebelum terapi berarti nggak bisa aktivitas kayak gitu? Iya, tapi gak
Gak kok biasa. Kayak capek kayak gitu ya, Iya, sering iya, capeknya. Oke. Jadi setelah kayak rutin terapi itu kayak jalannya enak. Enak. Kayak gitu, kayak aktivitas di rumah kayak bisa jalan-jalan. Iya. Nah. Mendino dolanen lu aku dolan ae. Atau dolane. Kayak Ning balas- buger, nang buger nembah tulung. kayak berarti kayak balas dendam, maksudnya selama kayak 4 tahun di Iya, rumah iya. setelah bisa jalan, Iya. bisa bicara kayak jalan-jalan Iya. gitu ya. Oke. Nah, di sini Pak Agus alhamdulillah 4 bulan 10 Iya, hari iya, kan iya, ya. iya, Nah, iya. udah ada merasakan hasilnya kan? Hasilnya. Udah sembuh. Nah, kenapa kok tetap mau rutin terapi? Bene, nama rasane karena aku bebas ning anak-anakku. Jadi bebas. Bebas anakku, Oke. bebas. Berarti bebasnya di sini sama Pak Agus dibikin kayak positif ya, Iya, mencari iya. kesehatan. Iya. Gitu ya. Nah, oke. Selain susah bicara sama jalannya susah, kalau nggak salah dulu tangannya juga susah ya Pak diangkatnya. Iya. Nah, sekarang gimana? Pena. Penaknya gimana? Yo wis pena. Tangannya gimana? Udah Iya. bisa diangkat? Iya iki. Dulu nggak bisa? Ura. Oke, luar biasa. Berarti banyak ya Pak ya Iya. perkembangannya. Kayak gitu. Nah, terus kayak responnya keluarga gimana? Kan dulu kayak Bapak susah jalannya, bicaranya susah. Anakku orang yang ngandani aku tuh, anakku, anak yang ngandani aku. Jadi kayak Bapak sendiri. Didiane ya tuh, biyen wis bene bapak dolan dhewe bene wis. Tapi mungkin dari mereka kayak Pak Agus terapi, Iya. ada perkembangannya, Iya. ada hasil, mereka mungkin senang juga kan ya. Iya. Kan buktinya kan Pak Agus kayak bisa jalan-jalan kayak gitu ya. Oke. Terus kan hanya stroke aja kan ya keluhannya, kalau Iya. tensinya normal. Normal. Satu sudah, satu seket. Oke, kan ini sekarang maksudnya belum sembuh total kan, tapi masih bisa. Nah, ini masih ada reaksi nggak enak nggak Pak biasanya kalau pas terapi? Mungkin atau nggak biasanya mungkin Pak Agus kalau maem ini aku kok nggak enak kayak gitu kan, maksudnya kan Pak Agus masih belum total kan. Masih Aku sakit, ora mangan pitik potong. Biyen mangan pitik potong terus. Mungkin dari situ ya, tapi terus selain itu di rumah jaganya apa lagi selain kayak menghindari makan yang membuat Pak Agus sakit? Ya makanannya dijaga. Oh, di rumah berarti makamnya dijaga. Iya. Tetap rutin terapi ya. Iya. Bengi sampai jam 11 neng masjidku. Masjidku. Jam 11 bengi. Oh, jadi kayak aktivitas. Ben bengi. Kalau dulu nggak bisa. Ora setahun biyen ora iso tapi linggo sambayang sih linggo. Sakit ngadep bisa. Oh, berarti Iya, sekarang Pak ngadep. Agus ikut tarawih Iya. juga. Men dino do. Dino luar biasa ya. semangat. Salat lima matu biasa neng masjid aku do. Kalau dulu Ora neng omah. berarti banyak ya Pak. Iya. Banyak. Jadi kayak bukan hanya Pak Agusnya kayak bisa jalan, bisa bicara, aktivitasnya juga Iya. kayak kembali lagi Iya, ya. iya. Kan itu kan kayak Pak Agus tadi kan kayak pelesiran, main. Iya. Nah, Mana aku iki neng PDS iki. balen PDS. kulene ya. Iya, neng Tadorjo. Terus kalau malam juga aktivitas, Iya, iya. main ambil cucu juga, alhamdulillah banyak ya Pak. Cucune benino do karaku. Cucune benino. Kalau dulu Pak, yang pasangan sakit cucunya nggak sempat main ya? Cucune arep peti karaku. Aku meneng ae. Oh iya kan. Setahun meneng ae. Nggak bisa bicara kan ya. Gak bisa bicara. Tapi dulu Pak Agus stroke itu nggak jatuh kan ya Pak? Ora. Mari teko segara kidul. Neng segara kidul neng tengah laut do mulai terus isu-isu terus kena stroke kuwi. Aku ora sombong belas. Itu berarti gejalanya Pak Agus stroke itu karena Iya. itu dulunya. Neng segara kidul. Mungkin apa? Kecapean. Iya. Kecapean. Terus maemnya pas itu nggak pernah apa maksudnya? Kok aku mungkin habis maem ini, nah jadinya gini gitu enggak? Pas itu maemnya apa Pak? Makan iwak pedus. Iwak pedus. Tensi tinggi Pak Agus. Tuh tensinya normal itu tensinya. Senengane aku neng sego gitu lho. Seminggu ping pindho. Anu apa Pak?
mancing. Oh, hobinya Mancing. Pas itu Pak Agus pulang jam berapa? Jam Sampai 5. Enggak, maksudnya kan gini, Pak Agus kan itu main. Sampai jam berapa kok pas Pak Agus pulang sampai kena gejala stroke? Mulai jam 10 awan, suwe jam 4 reset. Reset. Berarti jam 4 pagi ya? Iya. Jam apa ya ora sombong belas. Nah, ini ya Bapak Ibu penting lagi kita bisa ambil pelajaran dari Pak Agus. Beliau kan meskipun kayak tensi, kolesterol itu normal kan di sini kebanyakan dari Bapak Ibu gejala stroke itu ada 2. Kalau nggak kolesterol tinggi, tensinya tinggi. Nah, beliau kan nggak pernah cek. Nah, iya. tapi kecapean, nah itu juga bisa memicu tensinya Bapak Ibu tinggi. Jadi ini juga penting, apalagi usianya Bapak Ibu sudah 40 tahun ke atas, ini sangat penting jam istirahatnya jangan dicuri. Minim itu kita istirahat 8 jam Bapak Ibu sayang ya. Jadi yang yang merasakan Bapak Ibu kayak gitu. Jadi sakit atau sehat itu semuanya dikembalikan ke Bapak Ibu. Nah, jadi selain kayak makan, pola makannya dijaga, jam istirahatnya juga dijaga. Kalau bisa diusahakan itu olahraganya juga yang cukup kayak gitu, minim 15 menit itu sangat penting untuk Bapak Ibu apalagi usianya sudah 40 tahun ke atas gitu ya Pak Agus ya. Jadi karena kecapean ya, kalau kayak tensinya kecapean, tensinya normal. Nah berarti itu juga mungkin untuk Pak Agus juga kan sekarang udah enak jalannya, mulai sudah bisa bicara. Dulu kan datang ke sini kan anak-anak nggak bisa data ya, soalnya nggak bisa bicara, kayak gitu. Jadi bingung kayak gitu. Nah nunggu 1 bulan baru Pak Agus kayak bilang aku Agus. Nah kayak gitu. Nah sekarang sampai sudah bisa meskipun kayak masih agak kaku, dirutinkan Pak kayak gitu ya. Nah insya Allah. Nah ini ya Bapak Ibu ya, keluhan stroke di Indonesia ini termasuk keluhan yang berat. Tapi alhamdulillah beliaunya kan rutin 4 bulan. Beliaunya 4 bulan atau bolong belas. Enggak pernah bolong sama sekali. Enggak pernah bolong sama sekali Bapak Ibu ya. Biasanya kan 10 hari. Biasanya kan ada yang bolong 1 hari. Terus 2 hari gitu. Terus Pak Agus terapinya pagi kalau nggak salah ya Pak. Jam 9. Pasti kenapa Pak? Maksudnya kenapa kok pasti jam 9? Gitu. Mas mari olahraga nang mantur rene. Atau sih tur rene. Nah ini ya Bapak Ibu ya, untuk di center terapi, nah mungkin ini sedikit biasanya Bapak Ibu menyepelekan, tapi ini penting. Proses penyembuhan pagi hari itu lebih cepat daripada yang siang. Jadi kalau bisa, kalau memang Bapak Ibu keluhannya berat, diusahakan pagi hari Bapak Ibu sayang ya. Jadi biar Bapak Ibunya bisa benar-benar merasakan hasilnya. Kalau pagi hari itu manfaatnya luar biasa untuk tubuhnya Bapak Ibu. Proses penyembuhan itu luar biasa. Kayak Pak Agus kan keluhannya stroke 4 bulan, alhamdulillah beliaunya bisa jalan, ngomong, bicaranya juga sudah mulai lancar. Karena apa? Dulu beliau datang ke sini nggak bisa bicara sama sekali. Terus ngomong, tangannya juga sudah bisa diangkat kayak gitu. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin punya keluhan sama, jangan patah semangat Bapak Ibu sayang ya. Pasti insya Allah di sini Indoterapi memberikan solusi untuk kesehatannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibunya cuma butuh investasi waktu, dirutinkan terapinya. Gitu ya Pak Agus ya. Oke. Apa jenenge terapi sore tolong dino bulan Dok. Tolong dino. Aku neng bari desa. Oh, ada acara. Tapi enggak pernah bolong. Ora tau bolong blas. Ora tau bolong blas Bapak Ibu ya. Nah, Pak Agus, di sini mungkin ada pesan-kesan untuk Bapak Ibu yang lain, Pak Agus. Ada yang mungkin keluhannya sama kayak Pak Agus, itu apa pesan-kesannya untuk teman-temannya Pak Agus yang mau disampaikan? Wong-wong sing lara stroke aku ayo podo terapi neng wuluan Indoking wuluan. Ada Indoterapi ya. Indoterapi wuluan. Meskipun tidak ada wuluan, nggak apa-apa Bapak Ibu di Indoterapi. Nah itu berarti rutin terapi ya. Rutin. Kalau bisa itu tadi tips dari Pak Agus yang punya keluhan stroke pagi hari Bapak Ibu sayang ya. Nah, iya. Oke, terus harapannya Pak Agus. Pengen maras. Pengen maras. Terus harapannya untuk Indoterapi apa Pak Agus? Harapannya untuk center di Wuluan apa? Jenenge kokon kokon sing padang.
Oke, ini kan harapannya untuk Bapak Ibu, Iya, iya. rutin terapinya kayak gitu. Iya. Kalau untuk senternya, mungkin senternya buka cabang lagi. Iya, iya. Tambah banyak. Nah. Wis apa itu kana nang kelompok kene kelompoke. Anak aku wis apa PKB. Ngerti Pak Andika? Aku kok nggak ngerti. Maksudnya ya apa Pak? Wis pena-pena kabeh. Oh, wis enak kabeh kayak gitu ya. Oke. Terus harapannya untuk kantor Indoterapi apa, Pak? Kan pasti ini perwakilan dari masyarakat Indonesia. Iya. Pak Agus harapannya untuk kantor Indoterapi, mungkin Indoterapinya lebih banyak. Luwih akeh, luwih akeh, luwih apik, Nduk, luwih akeh, luwih apik. Oh, jadi harapannya untuk Indoterapi lebih banyak lagi di Iya, iya, Indonesia. iya. Gitu ya, Bapak Ibu kesayang ya. Nah, ini perwakilan dari Pak Agus, harapannya untuk Indoterapi lebih banyak di Indonesia. Iya, iya, iya. Semakin banyak cabangnya, kayak gitu ya. Nah, biar apa? Biar masyarakat Indonesia lebih banyak yang sembuh, kayak gitu ya, bermanfaat bagi masyarakat. Gitu ya, Mas Iya, iya, Gun, ya, Pak Agus sudah menyempatkan waktunya. Nah, itu ya Bapak Ibuku, itu tadi kita bincang-bincang dengan Pak Agus, tamu perwakilan dari Senter Wuluan. Sekian ini ya Bapak Ibu bincang-bincangnya dengan Pak Agus. Tadi Bapak Ibu sudah tahu keluhannya apa, hasilnya apa. Nah, semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Amin. Oke, sekian. Saya Uma pamit. Pak Agus tamu dari Senter Wuluan pamit. Tim kantor pusat pamit. Untuk Bapak Ibuku semoga sehat. Selalu sehat, semakin sehat, serta bahagia selalu. Gam sahamida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sudah menonton.